Nah, jadi kita lanjut ya. Nah, untuk di SPSS ini, ketika kawan-kawan sudah masuk ke sini gitu ya, ketika sudah masuk ke SPSS-nya, nah kawan-kawan ke variable view, yang di bawah ini ada variable view ya, variable view. Nah, di sini diisikan variabel-variabel yang akan digunakan. Variabel yang akan digunakan itu ininya. Jadi apa ya? Data-datanya itu data-data apa aja lah, ya, gampangnya gitu. Nah kan kita membutuhkan data-datanya itu adalah nilai dari tiap soalnya gitu ya, nilai dari tiap soalnya itu nilai dari tiap soalnya berapa gitu ya. Nah berapa ini berarti kan ada soal 1, 2, 3, 4, 5, kemudian jumlahnya atau nilai keseluruhan dari si siswa ini dan ulangan hariannya. Berarti total ada 7 variabel yang akan kita gunakan gitu. Nah, ketujuh variabel itu nah, kita namain aja gitu. Misalkan soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5, terus total dan ulangan ulangan harian. Nah, kayak gitu. Nah, untuk type-nya karena ini datanya bersifat numerik gitu ya. Jadi datanya membutuhkan angka kayak gitu. Jadi tipenya numerik aja. Terus jumlah desimalnya, nah ini kawan-kawan bebas gitu ya. Mau 2 angka di belakang koma, mau 3 angka di belakang koma gitu. Tapi karena eh, datanya atau nilainya itu bilangan bulat, jadi ini ke 0 aja gitu ya. Semuanya 0 gitu. Desimalnya, jadi tidak akan ada desimal nantinya. Nah, kemudian di sininya Mister. Nah, Mister di sini kita pakai scale. Pakai scale ya misernya. Kenapa pakai scale? Karena scale itu yang bisa dihitung semuanya gitu. Nah, kan di sini ada skala, ordinal sama nominal gitu. Nah, kalau nominal itu hanya mengkategorikan kayak misalkan agamanya apa gitu. Misalkan 1 Islam, 2 Kristen, 3 Hindu, 4 Buddha dan sebagainya. Dan itu tidak berurutan kayak gitu. Itu data nominal ya. Data nominal itu tidak ada tingkat kayak gitu, hanya mengkategorikan. Nah, berbeda dengan ordinal. Ordinal itu ada tingkatannya gitu. Jadi misalkan kemampuan berpikir tinggi, kemampuan berpikir sedang, kemampuan berpikir rendah gitu. Nah, itu ada tingkatannya. Yang tinggi 1, yang sedang 2, yang rendah 3 gitu. Itu ada tingkatannya. Nah, ordinal. Kalau skala, skala itu dan ordinal ini bisa dihitung gitu ya pakai matematika. Nah, kalau skala, skala itu ya lebih ke data yang bisa diurutkan gitu, bisa diurutkan dan bukan mengkategorikan gitu. Dan ini bisa dihitung secara matematika. Kayak makanya kita pakai skala semuanya gitu ya. Nah, setelah diisi semua kayak gitu ya, udah ada 7 variabel kan. Nah, kita ke data view-nya gitu. Nah, data view-nya. Nah, ini kalau misalkan kita sudah punya Excel-nya kayak gitu ya, kita tinggal kopas aja kayak gitu. Tinggal copy paste, pastekan di sini gitu. Nah, nanti semuanya ada di sini nilainya. Nah, ini siswa 1, siswa 2, siswa 3, siswa 4 sampai siswa 21 gitu. Nah, seperti itu. Nah, terus gimana sih caranya untuk menguji validitasnya gitu. Nah, menguji validitasnya adalah dengan menggunakan misalkan bukan misalkan kita ke analyze gitu ya. Nah, nanti untuk SPSS ini tuh ada apa ya? Istilahnya itu cara memprosesnya itu di analyze gitu. Nah, analyze di sini. Nah, untuk melihat apa ya? Untuk melihat si validitasnya gitu ya. Apakah si instrumen ini valid atau tidak? Nah, kita menggunakan correlate correlate gitu ya, ke correlate atau korelasi ke bivariat kayak gitu. Bivariat. Nah, kita nanti akan melihat nilai korelasi antara si nilai totalnya gitu ya, si nilai totalnya sama nilai ulangan hariannya gitu. Nah, ini dibiarkan aja gitu, Pearson sama Tutel gitu. Nah, setelah itu kita oke aja gitu. Nah, nanti di sini akan muncul si ininya. Di sini akan muncul si hasilnya gitu ya, si hasil korelasinya. Nah, gimana untuk
gimana caranya kita melihat apakah nilai apakah instrumen yang kita buat itu valid atau tidak, itu dengan menggunakan lihat nilai sig to tell-nya gitu. Sig to tell-nya. Kita lihat di sini gitu. Nah, ini 0,003 nilainya. Nah, dikatakan valid gitu ya. Dikatakan valid instrumen ini jika nilai si sig to tell-nya itu kurang dari 0,05. Kurang dari 0,05. Nah, kalau 0,003 itu lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Lebih kecil. Nah, lebih kecil. Jadi karena si nilai sig to tell-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka si instrumen yang kita buat itu valid kayak gitu. Jadi dikatakan juga dengan kata lain dikatakan bahwa si instrumen ini dapat mengukur misalkan tadi ya kemampuan berpikir kritis siswa SD kelas 5 kayak gitu misalkan. Nah, itu dikatakan valid kayak gitu. Nah, sudah gitu ya. Sudah beres untuk pengolahan validitas dari si instrumen tes ini gitu. Jadi ini valid gitu ya, bisa digunakan untuk penelitian kayak gitu. Nah, tinggal reliabelnya gitu. Nah, reliabilitas itu adalah keajegan si instrumen ini. Keajegan di sini maksudnya konsistenan gitu ya. Nah, konsistenan si instrumen ini dalam menilainya itu seperti apa sih kayak gitu. Jadi konsisten di sini maksudnya ketika dinilai hari ini akan sama nilainya dengan besok, akan sama nilainya dengan lusa, akan sama dengan nilainya dengan 3 hari kemudian gitu. Nah, itu keajegannya gitu, konsistenannya. Nah, caranya adalah dengan seperti tadi gitu ya, ke-analyze lagi, ke-analyze, kemudian ke scale gitu ya, ke scale. Nah, di sini ada reliability analysis. Reliability analysis. Nah, kita masukkan soal 1 sampai soal 5 kayak gitu. Soal 1 sampai soal 5. Nah, masukkan ke sini. Nah, kita modelnya alpha aja. Untuk rating mungkin di skip aja gitu ya, didiamkan saja gitu. Nah, tinggal oke aja. Nah, di sini kita lihatnya cuman yang reliability statistiknya aja gitu. Kita lihatnya yang reliability statistiknya aja. Nah, itu seperti apa gitu. Nilainya, nilai Crown Bench alpha-nya gitu ya. Nilai Crown Bench alpha-nya itu adalah 0,482 gitu. Nah, yang dimana kita harus membandingkan nilai ini dengan nilai R tabel kayak gitu. Nah, bentar. Nilai R tabelnya itu begini. Kita sambil browsing ya. Jadi R tabel. Nah, nilai R tabelnya itu banyak gitu ya di internet, tinggal dicari aja. Nah, kita pakai, nah kita lihat nih, bentar. Nah ini apa ya? Karena datanya itu 21 gitu ya. Jadi untuk membaca R tabel ini DF itu kita harus lihat dulu nilai DF-nya itu berapa gitu. Nah, nilai DF-nya itu adalah N dikurang 2 atau banyaknya siswa dikurang 2 kayak gitu. Banyaknya siswa dikurang 2. Nah, kan ini banyaknya siswa itu ada 21 ya. Berarti dikurang 2 berarti 19. Nah, kita cari di 19 pakainya yang 0,05 kayak gitu. Taraf signifikansinya ini 0,05. Nah, 19 ini 0,4329 atau kita katakan 0,433 lah ya, 0,433. Nah, kita bandingkan dengan yang ini gitu. 0,433. Kita ingat-ingat nilai R tabelnya itu adalah 0,433. Nah, 0,433. Nah. Ya, pokoknya ingat ya, 0,433. Karena di sini nggak bisa ditulis. Nah, nilai R tabelnya itu adalah 0,433. Nah, si instrumen itu dikatakan
reliable gitu ya. Instrumen itu dikatakan reliable jika si nilai Cronbens alpha di sini itu lebih besar dari nilai R tabel tadi kayak gitu. Nah, kan nilai R tabel tadi adalah 0,433. Nah, sedangkan nilai Cronbens alpha ini adalah 0,482. Artinya instrumen ini reliable atau tidak? Reliable. Reliable. Jadi instrumen ini reliable karena nilai si Cronbens alpha-nya itu lebih besar dari nilai R tabel tadi yang 0,433 tadi kayak gitu. Seperti itu. Sudah beres kayak gitu. Jadi nanti ya udah beres kayak gitu untuk pengujian validitas dan reliabilitasnya. Nah, jadi nanti mungkin di makalahnya itu masukkan juga nilai korelasi dan nilai reliability statistik ini kayak gitu. Nanti disebutkan gitu di analisis membandingkannya itu nilai yang mana kayak gitu. Terus katakan aja valid atau tidak kayak gitu. Nah, seperti itu. Itu untuk pengujian SPSS-nya kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Oke, kita lanjut aja ya untuk mengefektifkan waktu. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Nah, selanjutnya, setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS, kemudian kita akan uji analisis butir soal gitu. Analisis butir soal, tiap soalnya itu dianalisis. Jadi tiap soalnya itu kita uji lagi nih valid nggak, validnya itu seberapa valid kayak gitu, seberapa dapat mengukur misalkan tadi kemampuan berpikir kritisnya itu seberapa tinggi sih gitu. Nah di sini kita menggunakan Excel gitu. Nah seperti biasa gitu, sama kayak tadi gitu ya, kita susun dulu datanya seperti ini gitu ya, nomor soalnya berapa, nilai-nilai dari tiap soalnya berapa, kemudian jumlah nilainya berapa. Kemudian ini ulangan harian nggak akan dipakai gitu. Untuk di Excel ulangan harian tidak akan dipakai. Nah, terus kita harus tahu juga nih skor maksimal dari tiap soalnya itu berapa gitu. Nah, misalkan nilai dari soal nomor 1 itu maksimalnya adalah 5 gitu. Kemudian soal nomor 2 maksimalnya 6 misalkan. Soal nomor 3 maksimalnya 8 gitu. Nah, itu bebas itu ya gimana kawan-kawan menentukannya seperti apa gitu. Nah, nanti itu akan berguna ketika melihat indeks kesukaran dan daya pembeda kayak gitu. Nah, jadi di sini kita mulai dengan uji validitas dan reliabilitas dari tiap soalnya gitu. Untuk reliabilitas mungkin ini instrumen gitu ya, satu instrumen apakah reliable atau tidak gitu. Sama seperti di SPSS tadi. Cuman di sini lebih detail lagi, sereliable apa sih gitu. Oh, ternyata reliable-nya itu tingkatnya itu sedang kayak gitu. Nah, jadi misalkan kayak gini. Kita susun kayak gitu ya si instrumen ini, si hasil datanya gitu yang telah diujikan. Nah, kemudian kita cari dengan rumus RXY ini gitu. Nah, rumus RXY ini sebenarnya kalau di Excel itu sudah ada gitu ya. Sudah ada dapat digunakan secara gampang itu dengan menggunakan Pearson gitu. Jadi rumusnya itu kan kalau di Excel itu ada sum, ada average, ada apa dan lain sebagainya. Nah, di sini menggunakan Pearson gitu. Pearson. Nah, Pearson dalam kurung. Nah, array-nya itu rentangnya itu adalah rentang nilai dari soal itu gitu ya. Semua nilai dari soal nomor pertama misalkan dengan dibandingkan dengan rentang semua dari nilai jumlahnya gitu, semua jumlahnya. Nah, itu tuh maksudnya kalau misalkan di sini gitu ya di rumus ini gitu. Jadi rentangnya itu katakanlah x gitu ya, yang tiap soalnya. Nah, y-nya itu adalah si jumlah ininya. Kayak gitu. Nah, jadi nanti dimasukkan nih ke sini gitu.
dengan Pearson tadi itu rentangnya itu dimasukkan ke sini gitu. Nah, didapatlah nilai-nilai ini kayak gitu. Didapatlah nilai-nilai ini gitu ya. Nah, setelah didapat nilai-nilai ini, kita interpretasikan kayak gitu. Seberapa valid sih si soal ini untuk mengukur kemampuan berpikir kritis misalkan. Nah, kriterianya ada di sini, itu kriteria validitasnya. Nah, ini menurut Ari Kunto gitu ya. Nah, ini bisa dilihat ketika rentangnya 0 sampai 0,2 itu sangat rendah gitu. Jadi sangat tidak bisa mengukur kemampuan berpikir kritisnya. Nah, yang bagus itu dari sedang ke sangat tinggi gitu. Nah, jadi karena ini sudah ada gitu ya interpretasinya itu, kita lihat 0,633 itu berapa gitu. Oh, ternyata kategori sedang gitu. 0,454 oh sedang gitu. 0,745 oh tinggi gitu. Nah, jadi ini artinya adalah soal nomor 3 itu bisa mengukur kemampuan berpikir kritis siswa dengan tingkat pengukuran tinggi gitu. Seperti itu. Nah ini untuk validitas dari tiap soalnya gitu. Analisis butir soalnya. Nah, sudah aja ya udah dapatkan kayak gini. Nah, ini validitasnya sudah beres. Nah, kemudian kita lanjut ke reliabilitasnya gitu. Nah, reliabilitasnya itu seperti apa sih gitu. Nah, kita menggunakan rumus ini nih R11. Jadi N per N N dikurang 1, N di sini adalah banyaknya itu saja ya. N itu adalah banyaknya soal. Nah, kemudian ada ST kuadrat gitu ya. SI kuadrat sama ST kuadrat. Nah, ini adalah varians tiap soal dan ini adalah varians totalnya. Nah, variansnya itu kita hitung kayak gitu ya. Jadi kalau di Excel itu tinggal menggunakan rumus var S kayak gitu. Var S rentang dari semua nilai semua nilai nomor 1 gitu. Nah, didapatlah variansnya segini, didapatlah variansnya segitu, dan seterusnya itu sampai kelima-limanya gitu. Nah, kemudian masukkan rumusnya itu ke rumus ini gitu. Nah, karena kita lihat dulu nih yang dibutuhkan apa aja. Oh, ternyata jumlah dari varian setiap soal gitu. Nah, makanya di sini ada totalnya gitu ya. Total itu adalah jumlah ini ditambahin semua. Jumlahnya segini dan ini adalah varians totalnya. Nah, varians total di sini adalah varians dari yang jumlah nilainya, jumlah nilai tiap siswanya gitu. Nah, didapatlah varians totalnya segini. Nah, kemudian dimasukkan ke rumusnya, ini manual gitu ya, dimasukkannya dengan ya ini seperti ini, N-nya itu kan 5, soalnya 5 per 4 gitu ya, dikali 1 dikurangi ini per ini. Ini per ini gitu. Nah, didapatlah nilainya segini. Nah, kemudian interpretasinya kita lihat di sini gitu. Sama gitu. Ini sama kayak sama kata Ari Kunto juga gitu. Nah, dilihat di sini 0,482 oh ternyata sedang kayak gitu. Nah, ternyata tingkat reliabilitas dari soal ini adalah sedang kayak gitu. Jadi tingkat keajegan dari soal itu ya sedang kayak gitu. Seperti itu. Nah, setelah melakukan reliabilitas, kita lanjut ke indeks kesukaran dan daya pembeda begitu. Nah, sebenarnya ini ketika tidak dilakukan pun tidak apa-apa gitu. Karena kita hanya melihat oh si soalnya itu mudah, oh si soalnya itu sedang, oh si soalnya itu sulit gitu. Nah, daya pembedanya juga sama gitu. Oh, ternyata nomor 1 itu daya pembedanya cukup baik nih gitu. Sebenarnya tidak digunakan juga tidak apa-apa, tapi ini kita lihat aja gitu ya untuk perhitungannya seperti apa gitu. Nah, untuk perhitungannya, pertama-tama kita copy dulu semuanya gitu ya. Copy dulu semuanya dari mulai si siswanya sampai jumlahnya gitu. Sampai jumlah dari tiap siswa itu berapa nilainya.
Nah, kemudian diurutkan gitu, diurutkan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah gitu. Dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah diurutkan. Nah, setelah itu kita bagi kelompok gitu. Kita bagi kelompok atas dan kelompok bawah. Nah, cara membaginya gimana? Itu 27% dari jumlah siswanya gitu. Nah, jadi kan 27% itu 0,27 ya. Dikali dengan siswanya itu 21 gitu. Ada 21 orang. Nah, jadi ini 5,67 siswa atau dapat dikatakan kita bulatkan ke atas ya karena koma berapapun gitu ya. Ini kita bulatkan ke atas saja. Jadi 6 siswa gitu. Nah, kita ambil 6 siswa yang di atas sama 6 siswa yang di bawah kayak gitu. Nah, setelah itu kita jumlahkan gitu ya. Jumlahkan tiap skornya. Nah, tiap skornya ini dijumlahkan gitu ya. Nah, jadi kan nilainya itu segini. Nah, ini dijumlahkan berapa. Nilainya segini dijumlahkan berapa. Nilainya segini dijumlahkan berapa. Semuanya gitu. Nah, nanti ini akan berlaku, ini tuh bisa disebut dengan JBA atau jumlah skor batas atas kayak gitu. Dan di bawahnya ada JBB atau jumlah skor batas bawah gitu. Nah, nanti digunakannya untuk masukkan ke dalam rumus ini gitu. Si rumus daya pembeda ini dan rumus indeks kesukaran gitu. Nah, jadi ini gampang aja ya, maksudnya kita tinggal ini aja gitu ya, nomor soalnya berapa, kemudian data jumlah batas atasnya itu berapa, gitu, kemudian jumlah batas bawahnya berapa, gitu. Tiap soal, kemudian ini tuh jumlah siswa kelompok atas gitu. Jadi jumlah siswa kelompok atas itu ada berapa sih? Oh, tiap soalnya ada 6 gitu. Nah, 6 semua. Nah, kemudian SMI itu adalah skor maksimum ideal. Nah, seperti yang tadi bilang ya, Bapak bilang di sini Bapak menetapkan bahwa skor maksimum dari tiap soalnya itu adalah 2 gitu. Nah, sebenarnya kawan-kawan bisa misalkan nomor 1 itu maksimumnya 5, nomor 2 maksimumnya 6 dan sebagainya. Nah, itu bisa. Nah, setelah itu masukkan ke rumus ini gitu. Rumus daya pembeda. Didapatlah hasilnya seperti ini kayak gitu. Interpretasinya gimana? Interpretasinya dilihat dari sini gitu ya kriterianya. Jadi jika si nilai DP ini kurang dari 0, nah itu sangat kurang kayak gitu. Kalau antara 0 dan 0,2 kurang dan seterusnya. Nah kita lihat 0,417, berarti kan ini antara 0,4 dan 0,7 ya, berarti baik kayak gitu. Nah dan seterusnya. Nah ini didapatlah hasil interpretasinya seperti ini gitu. Nah, setelah itu kita mencari indeks kesukaran. Sama gitu ya, datanya menggunakan yang ini juga, hanya saja rumusnya berbeda. Gitu. Rumusnya itu adalah JBA ditambah JBB per 2 kali JSA dikali SMI. Nah, didapatlah indeks kesukarannya seperti ini. Gitu. Nah, nanti kita akan dapat melihat, oh ternyata soal nomor 1 itu mudah, soal nomor 2 itu mudah, soal nomor 3 itu sedang, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kriterianya ada di sini. Nah, didapatlah hasil dari analisis butir soalnya gitu. Jadi tiap soalnya itu dianalisis, kita ingin melihat seberapa tinggi tingkat pengukuran atau kevalidan si tiap soalnya. Dan kita juga ingin melihat kesulitan dari tiap soalnya itu seperti apa sih. Nah, makanya didapatlah seperti ini. Sudah deh beres kayak gitu. Nah, kemudian nanti kawan-kawan juga bisa membuat rekapannya gitu ya. Nah, misalkan ini rekap penilaiannya gitu ya. Misalkan nomor soal 2, 3, 4, 5. Nah, ini validitasnya. Terus interpretasinya misalkan variabilitas, interpretasi, dan daya pembeda, atau ini aja langsung aja pembedanya, terus indeks kesukarannya di sini digunakan atau tidak.
Gunakan atau tidak. Lihat di sini gitu, nomor soalnya. Ini dulu. Nah, kita lihat validitasnya itu berapa. Sedang, tinggi, tinggi, sedang, tinggi, sedang, gitu. Kita tulis aja sedang. Reliabilitasnya kita lihat, oh ternyata sedang gitu, karena ini nyatu ya. Jadi ini di merge aja sedang. Baik, pembedanya gimana? Gitu. Oh baik, cukup, baik. Cukup, baik. Nah, indeks kesukarannya gimana gitu. Jadi mudah, sedang, mudah gitu. Sedang, mudah. Di sini apakah akan digunakan atau tidak? Nah, ini gimana kawan-kawan gitu. Misalkan mau digunakan semuanya boleh digunakan, atau tidak juga nggak apa-apa gitu. Nah, nanti si hasil ini tuh ditampilkan di makalahnya kayak gitu ya. Nah, jadi kalau nomor satu itu validitasnya seperti apa tingkatannya? Oh, sedang kayak gitu. Terus daya pembedanya, oh baik. Indeks kesukarannya, oh mudah. Gunakan nggak? Ya, gunakan. Kalau misalkan nggak mau gunakan, ya udah nggak mau. Tidak digunakan. Itu hak dari si pembuat instrumennya. Jadi seperti itu. Gitu paling. Jadi untuk apa ya? Untuk uji validitas itu yang untuk uji validitas, uji reliabilitas, kemudian analisis butir soal itu seperti itu. Itu ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Gimana? Mulai pusing kelihatannya gitu. Iya, jujur pusing, Pak. Oke, nanti mungkin sambil lihat rekamannya lagi aja ya. Nanti Bapak akan share linknya, kemudian Bapak akan share file si Excel-nya. Nanti file SPSS-nya Bapak nggak akan share karena kawan-kawan juga bisa buat sendiri kayak gitu ya untuk SPSS-nya. Mungkin file Excel-nya nanti akan Bapak buat, akan Bapak share kawan-kawan. Jadi nanti dipelajari, tinggal dikerjakan gitu ya, dikerjakan si makalahnya kayak gitu. Jadi untuk minggu depan mungkin tidak akan ada perkuliahan, jadi fokus untuk mengerjakan si makalah itu aja gitu. Dikumpulkannya ketika UAS kayak gitu ya. Jadi biar rada ada spare waktu juga, nah nanti dikumpulkannya ketika jadwal UASnya berlangsung. Jadi misalkan UASnya itu kalian kebagiannya tanggal 29 misalkan, 29 Juni. Nah, berarti dikumpulkannya 29 Juni. Atau kebagiannya 6 Juli, nah berarti dikumpulkannya 6 Juli gitu. Itu ya. Gitu, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, Bapak stop recording aja ya.